dilakukan oleh BNPT. Yang kedua, tentu kita juga ingin agar masyarakat confidence ya, percaya dan tentunya yakin negara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam menangani kejahatan terorisme. Di samping itu juga tentu kita harus berusaha untuk membangun sebuah image bahwa negara tidak boleh kalah dengan kejahatan teror. Jadi semuanya harus dapat dilakukan dengan sebuah proses komunikasi yang harus dapat dijalankan secara baik. Apakah yang bersifat verbal ataupun non-verbal. Apakah menggunakan sarana atau media yang bersifat mainstream ataupun media sosial yang hari ini begitu dominan di masyarakat kita. Dalam pelaksanaannya tentu yang ingin, terutama saya sendiri selaku pimpinan di BNPT dan juga bersyukur bisa mendapatkan kesempatan belajar ilmu komunikasi dari ibu bapak semua di Unpad, bahwasanya dalam komunikasi ini tentu juga bagaimana kita bisa menimbulkan simpati masyarakat. Kemudian kita berharap dengan proses yang kita lakukan dengan simpati, kita bisa berharap bisa mendapatkan empati masyarakat. Bagaimana dalam menghadapi persoalan dalam penanggulangan terorisme ini. Kalau masyarakat sudah berempati, kita berharap publik akan partisipasi kepada negara. Publik akan berpartisipasi terhadap upaya-upaya yang kita lakukan. Karena penanggulangan terorisme ini sangat tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh unsur-unsur negara, apalagi hanya oleh BNPT saja. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan program-program yang berjalan ini, kami mengedepankan langkah-langkah sinergitas, langkah-langkah pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan inti di dalam penanggulangan terorisme dan juga dalam upaya membangun kesadaran publik untuk memberikan support kepada upaya-upaya. Di dalam undang-undang diamanatkan kepada BNPT, salah satunya adalah untuk membangun kesiapsiagaan nasional. Jadi kesiapsiagaan nasional ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sekarang udah jadi anggota kita lihat bahwa membangun sebuah kesiapsiagaan nasional saja bukannya Krisnamurti dapat dilakukan yang keluaran Unpad yang baik kepada masyarakat. Karena tanpa ada komunikasi yang baik, tanpa ada penyampaian yang baik kepada publik, maka sulit tentu bagi kita semuanya untuk memiliki sebuah kesiapsiagaan secara masif atau secara nasional. Karena salah satu yang diamanatkan dalam undang-undang adalah bagaimana bangsa Indonesia memiliki kesiapsiagaan sehingga tidak ada ruang bagi kejahatan terorisme hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan membangun kesiapsiagaan kepada masyarakat di lintas etnik, lintas usia, lintas profesi, jadi semua elemen masyarakat kita berharap sama-sama kita membangun sebuah kesadaran bahwa kejahatan terorisme bisa setiap saat datang menghampiri kita. Ini tentu suatu rangkaian kegiatan yang apabila kita ingin berhasil, tentunya harus dapat dilakukan sebuah proses komunikasi yang efektif antara institusi negara dengan masyarakat. Karena tentu kita tidak ingin dengan proses miskomunikasi malah justru meningkatkan sebuah kondisi yang membahayakan. Lahirnya sebuah resistensi publik kepada negara yang kemudian memberikan ruang
pada kelompok-kelompok kejahatan terorisme ini untuk semakin eksis. Karena kita hari ini berjuang dalam konteks membangun opini di publik bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan musuh kita bersama. Oleh karena itu, dalam rangka membangun kekuatan inilah ilmu komunikasi begitu penting dalam membangun sebuah opini bahwa masyarakat pada akhirnya sama-sama bergerak untuk dapat melawan kejahatan terorisme, tidak memberikan ruang kepada paham-paham radikal intoleran teror yang diusung oleh kelompok terorisme yang hari ini dapat dikatakan mengusung ideologi kekerasan. Ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, falsafah bangsa kita, Pancasila. Jadi mereka umumnya adalah menyuarakan hal-hal yang bertentangan. Kemudian proses penyampaian pesan-pesan, penyebarluasan paham-paham radikal yang mereka lakukan juga bukan saja dilakukan secara konvensional, tetapi kita juga menyadari bahwa kelompok kejahatan terorisme ini juga sangat sadar dengan penggunaan media sosial. Karena kita melihat bahwa hampir dapat dikatakan berkisar 10% dari hasil pemantauan dengan menggunakan kegiatan cyber patrol yang dilakukan, konten-konten yang berisi penyebarluasan paham radikal ini terus terjadi. Ini bukan saja dilakukan oleh mereka yang berasal dari Indonesia, tapi ini juga berasal dari seluruh penjuru dunia. Karena ini sudah transnasional, jadi mereka punya pusat-pusat titik-titik, katakanlah seperti markas besar yang mereka didirikan di berbagai negara, yang kemudian juga secara masif masuk di dunia maya. Konten-konten inilah yang hari ini kita sadari begitu menguasai kondisi informasi di dunia maya, yang tentunya cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan informasi di dunia maya, BNPT pun berharap adanya dukungan semua pihak, terutama dari pihak unsur pemerintah yang memiliki tugas melakukan monitoring, memiliki otoritas di dalam pembinaan penggunaan media sosial. Jadi proses literasi, edukasi harus tentunya kita tingkatkan agar utamanya adalah budaya penggunaan media sosial ini harus didasarkan kepada azas kemanfaatan. Karena di dalam undang-undang ITE baik itu 11 2008 maupun undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, penggunaan dunia maya, penggunaan cyberspace harus senantiasa dilandaskan kepada itikat baik. Jadi penyalahgunaan penggunaan dunia maya itu dapat dikatakan begitu masif di masa ini. Oleh karenanya kami juga melakukan aktivitas komunikasi dengan menggunakan berbagai akun media sosial. Jadi dalam konteks kontra radikalisme itulah yang dijalankan oleh unit-unit yang ada pada kami agar narasi-narasi kekerasan yang disebarluaskan oleh kelompok radikal intoleran ini bisa seimbang dan bahkan juga bisa dilakukan langkah-langkah sebuah tindakan, apakah kaitan yang terkait penegakan hukum, berkaitan dengan yang sifatnya melanggar undang-undang ITE, ataupun dalam konteks upaya-upaya lainnya dengan berkoordinasi dengan provider, dengan tentunya menyampaikan alasan-alasan yang tepat bahwa konten-konten yang disebarluaskan ini memberikan sebuah dampak negatif terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang merusak alam pikiran generasi muda kita memohon kepada provider untuk dapat melakukan istilahnya take down terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi bangsa kita. Kemudian di dalam pelaksanaan itu tentu di dalam kegiatan memonitoring ini kami juga bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat. Di BNPT sendiri memiliki jejaring kerja di daerah di setiap provinsi yang namanya FKPT, jadi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Mereka juga mengelola akun-akun media sosial, kemudian juga mereka melakukan literasi digital di daerah masing-masing dan juga memproduksi konten-konten yang berisikan narasi untuk memoderasi pemahaman-pemahaman radikal yang kemudian juga disebarluaskan melalui akun media sosial yang berada di lingkungan BNPT ataupun yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita. Jadi kita berusaha masuk untuk mengimbangi agar cyberspace ini tidak dikuasai oleh kelompok penjahat. Jadi kalau cyber media ini dikuasai oleh penjahat, maka diprediksi akan sangat banyak mempengaruhi pola pikir dari generasi muda kita utamanya. Karena Ibu Bapak ketahui bahwa mereka yang melakukan aksi-aksi kejahatan umurnya masih terbilang muda, antara 20 tahun. Jadi kemarin mungkin Ibu Bapak pernah dengar peristiwa adanya serangan pelaku tunggal yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap seorang anggota polisi yang sedang bertugas di Polsek Dahas Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi posisinya 3 jam dari Banjarmasin. Kemudian mereka yang bersangkutan, si pelaku ini di tempat kejadian sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas, meninggalkan sebuah surat wasiat. Jadi surat wasiat ini berisikan bahwa dia menjelaskan apa yang dilakukan ini adalah perjuangan atas nama agama, kemudian meminta kepada semua pihak mari kita bangun untuk melawan yang selama ini mereka kategorikan sebagai istilah mereka adalah togut. Kemudian mereka menyerukan kepada anak-anak muda bangkit dari tidurnya, mari kita terus berjuang. Dan kemudian di sana juga ada kalimat-kalimat dalam berbahasa Arab yang mereka mengutip dari beberapa ayat untuk seolah-olah mereka tengah berjihad dan berjuang di jalan agama. Jadi kondisi inilah yang bagian kita komunikasikan dengan alim ulama, tokoh-tokoh agama yang kita ingin ada narasi-narasi yang moderat dari tokoh-tokoh agama kita untuk menelisir pemahaman-pemahaman yang harus kita yakinin sebagai sebuah pemahaman yang sesat. Karena dengan mudahnya mengatasnamakan seolah-olah adalah gerakan agama dan kemudian dengan mudahnya juga menghilangkan nyawa orang lain. Jadi kondisi-kondisi ini tentu suatu kondisi yang tidak boleh kita diamkan, karena bisa saja dengan media online hari ini yang begitu masif di kalangan anak-anak remaja kita, mereka bisa menjadi pelaku-pelaku tunggal kejahatan terorisme. Karena dalam penyebarluasan paham dari paham radikal ini, mereka menyerukan kepada seluruh anak muda di seluruh dunia, apabila mereka tidak bisa ikut berjuang dengan kelompok ini, yang saya sebut kelompok ini, yang mereka beroperasi di kawasan Timur Tengah, mereka berpesan silakan berjuang di daerah masing-masing, di kampung masing-masing. Makanya pelaku yang kemarin di Dahas Selatan itu adalah pemuda setempat. Jadi bukan pemuda yang datang dari mana-mana.
Jadi dia pemuda setempat, dia kenal dengan lingkungan di sana, dan kemudian dia terpapar dengan virus radikal ini, kemudian dia pelajari, dan kemudian ditambahkan lagi dengan senior-senior dia yang memang memanfaatkannya, memanfaatkan anak muda ini sebagai martir dalam penyerangan kepada petugas-petugas yang ada di sana. Jadi ini fenomena kejahatan teror yang terjadi. Jadi bisa saja ini tentu menyasar kepada masyarakat sebagai korban. Tentu negara tidak menginginkan hal ini terus berkembang. Jadi virus-virus radikal ini tidak akan kelihatannya begitu saja dengan mudah hilang, namun mereka terus bekerja, juga menyebarluaskan di samping dengan cara-cara penggunaan media sosial. Mereka juga merekrut anak-anak muda dengan komunikasi yang begitu meyakinkan. Jadi komunikasinya sudah dapat dikatakan semacam doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para seniornya yang lebih tua lagi, dan kemudian si anak muda ini yang masih baru, mungkin juga mereka juga ilmu agamanya juga masih terbatas, dan kemudian juga tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya tergiurlah untuk bergabung. Karena setelah peristiwa itu, hari ini ada sekitar 7 pihak yang kita nilai bertanggung jawab dalam mempengaruhi pelaku yang bernama Abdurrahman. Jadi ada 6 orang yang juga tentu harus kita minta pertanggungjawaban secara hukum kepada mereka. Jadi persoalan komunikasi dalam pengendalian terorisme ini menjadi inti, karena ini tidak bisa digantikan dengan alat, saya lihat. Nah, kita harus berhadapan dengan, apalagi kalau saya harus jelaskan dengan program deradikalisasi. Jadi deradikalisasi ini kepada mantan ataupun yang mereka hari ini menjadi narapidana terorisme, ada mereka yang masih bersikap keras, tidak berubah, tentu mereka menjalani masa hukumannya di tempat yang telah ditetapkan. Demikian juga mereka yang sudah lebih soft dalam pola pikir, itu masuk di dalam lembaga pemasyarakatan yang berada di lingkungan kantor kami. Jadi di Sentul ada sebuah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Mereka memberikan program-program kepada warga binaan, pemasyarakatan, termasuk memberikan pembekalan kemampuan di bidang keterampilan, maksud saya seperti keterampilan di bidang mekanik, bercocok tanam, beternak. Jadi mereka setelah keluar itu bisa melakukan aktivitas di bidang perekonomian agar mereka bisa lebih eksis, mereka bisa mendapatkan penghasilan, jadi faktor kesejahteraannya bisa lebih terperhatikan. Mereka-mereka yang sudah soft kita ikutkan dalam program seperti itu. Di dalam program-program itu bukan saja membekali dengan keterampilan, tapi juga bagaimana merubah pikiran mereka yang selama ini melihat negara sebagai musuh, itu lambat laun dengan pola dialog. Jadi kita sifatnya dialogis kepada mereka, dengan juga melibatkan berbagai narasumber dengan berbagai disiplin ilmu, dan kemudian disitulah terjadi proses perubahan sikap perilaku. Nah, ini juga suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh para narasumber kita dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu psikologi, misalkan ilmu agama. Nah, mereka ada waktu-waktu yang diatur untuk berkomunikasi sehingga mereka sadar. Di dalam lembaga pemasyarakatan kita ada seorang pejabat eselon 2 di Provinsi Kepri yang pernah berangkat ke Suriah. Jadi mereka ditangkap pihak terkait, dideportasi, kemudian diserahkan kepada Republik Indonesia dan dilakukan proses hukum. Jadi Bapak itu masih menjalani hukuman sekarang, mungkin masih sekitar 2 tahun lagi. Dia pernah saya bertanya kepada dia,
kenapa Bapak harus berangkat mengajak istri dan anak? Jadi rumahnya dijual, istrinya, padahal dia pejabat eselon 2, jadi kan cukup tinggi di pemerintah daerah itu. Saya ingin mencari kebenaran, katanya. Jadi alasannya berangkat ke sana itu ingin mencari kebenaran. Jadi hanya sesimpel itu yang membuat dia kemudian merubah sikap, kemudian dia berjuang seolah-olah itu adalah jalan yang diyakini sebagai sebuah yang benar menurut mereka. Jadi anak istrinya tentunya menjadi terlantar dan sebagainya, tapi alhamdulillah istrinya hari ini bisa hidup normal kembali. Mereka tinggal berdekatan dengan dari lapas kita sehingga setiap saat masih bisa berinteraksi. Demikian juga yang lain-lainnya yang tentunya hari ini di Turki, di Syria dan Irak masih ribuan yang ditahan oleh otoritas terkait, termasuk perempuan dan anak. Jadi anak yang asal Indonesia yang usianya 10 tahun ke bawah sudah kita identifikasi setidaknya ada sekitar 80 anak berdasarkan data Dukcapil itu yang hari ini juga ditahan oleh otoritas setempat. Ini juga menjadi suatu persoalan nanti, apakah nanti mereka akan meminta kita menerima anak ini, tetapi tentu kita juga harus melihat konteks anak dan perempuan dalam kejahatan terorisme kan. Sebenarnya mereka dikategorikan sebagai korban. Jadi ini juga proses yang akan masih berjalan. Jadi itulah sekilas dampak-dampak dari kejahatan terorisme akibat dari suatu proses komunikasi yang mereka lakukan, apakah itu secara langsung ataupun melalui sarana media sosial, sehingga alam pikiran mereka berubah. Tentu ini menjadi hal yang juga tantangan bagi semua para pakar ilmu komunikasi. Bagaimana menurut saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia jangan mudah tergiur dengan ajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jadi sudah banyak warga negara Indonesia meninggal dunia tertarik yang menurut mereka sebagai sebuah perjuangan, sebuah jihad yang kemudian mereka sia-sia di negara orang lain. Jadi ini juga tentu memerlukan dukungan dari para praktisi ilmu komunikasi, bagaimana agar masyarakat kita ini tidak dengan mudah terkecoh, kemudian berangkat dan kemudian kenyataannya menjadi korban. Dalam hal ini tentu kami di BNPT tentu juga sangat mengandalkan proses komunikasi yang efektif yang dapat kita jalin dengan seluruh kementerian lembaga. Jadi mitra kami 38 kementerian lembaga. Kita punya program sinergitas yang menghadirkan negara di daerah-daerah yang kita nilai rawan penyebarluasan paham radikal. Jadi ada 3 provinsi yang dijadikan pilot project dalam program sinergitas ini untuk kerjasama selama 5 tahun antara BNPT dengan pemerintah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Pertama adalah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kedua Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ketiga Provinsi Jawa Timur. Jadi kita sedang menyiapkan beberapa model aktivitas kegiatan bersama yang intinya menghadirkan masyarakat, menghadirkan pemerintah, menghadirkan negara di daerah-daerah tersebut dengan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pendekatan di bidang aspek kesejahteraan, pembangunan sarana prasarana. Kita juga sedang menyiapkan lahan-lahan perkebunan, pertanian untuk mereka-mereka yang bisa kita berdayakan, termasuk mantan napiter. Jadi mantan napi terorisme ini sudah ratusan yang juga keluar kembali ke masyarakat, tetapi proses integrasi dengan masyarakat ini juga bermasalah. Jadi tidak mudah mereka juga bisa diterima kembali di masyarakat, dan kemudian itu menjadi bagian dari program-program kita dengan pelibatan mereka yang
akan kita kembangkan ini sebagai sebuah program agrowisata Ikhwan. Jadi kita memakai nama istilah Ikhwan, agrowisata Ikhwan yang kelak mereka kita harapkan bersama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, tokoh-tokoh di daerah tersebut untuk melakukan kegiatan yang bisa memiliki nilai tambah untuk masyarakat setempat dan kemudian tentu memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Karena masalah-masalah sektor pertanian di bidang perkebunan ini juga menjadi hal yang kita tahu sangat kita butuhkan dalam ketahanan pangan, termasuk tentunya apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Karena kita tentu berharap ketergantungan kita dengan impor, terutama bahan makanan ini bisa kita kurangi, karena kita tahu bahwa negara-negara pengekspor bahan makanan ini juga tentu tengah berpikir untuk mensuplai dalam negerinya. Jadi oleh karena itu kita berharap dengan keterlibatan pada sektor pertanian, di sektor peternakan, ini bisa meningkatkan daya tahan masyarakat dalam hal di bidang ketahanan pangan. Mungkin agar saya tidak terlalu mendominasi karena ini silaturahmi, jadi kita bisa lanjutkan dengan sharing dan sebagainya. Yang nanti di moderator Ibu Husnita ya. Iya Pak. Memberikan kesempatan, mungkin juga ada saran kepada BNPB seperti apa, tentunya dengan senang hati saya bisa menerima. Karena semakin banyak pihak yang berpikir tentang bagaimana mengatasi terorisme dengan baik, maka semakin ringanlah tugas negara dalam mengatasi terorisme. Sementara demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy paparannya. Bapak Ibu mungkin mohon di mute dulu ya. Co-hostnya sekarang Pak Rahmat Irawan. Untuk tanya jawab saya akan serahkan ke Pak Pitoyo sebagai moderator. Pak Pitoyo minta tolong untuk delete ya Pak untuk sharing sessionnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Boy dan teman-teman IDIK sekalian. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi. Dari beberapa pemaparan, sepertinya pekerjaan BNPT ini titik tumpunya memang ada di komunikasi. Nah, sebelum memasuki pertanyaan kepada teman-teman, saya sebagai moderator perlu bertanya dulu ini. Karena saya lihat ini riwayat Pak Boy ini cukup panjang dan berkutat di Polda DKI, Banten, dan Irian Jaya. Pak Boy, pertama saya ucapkan selamat mengemban amanah sebagai Kepala BNPT yang baru dan semoga sukses gitu Pak. Dan nama Bapak akan berkibar sebagai tokoh yang berhasil menanggulangi teroris. Yang saya amati dari diskusi yang Bapak paparkan tadi, materi yang Bapak paparkan dalam diskusi ini, pada titik konsentrasinya itu Pak, titik konsentrasinya ada di Provinsi Sulteng, NTB, dan Jatim. Kalau boleh saya petahkan sedikit,